Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lydia Febrianti, NIM 201291155 dari Prodi PGSD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu bidang garapan dari administrasi pendidikan, yaitu adalah administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, kita harus tahu dulu nggak sih apa itu pengertian dari administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat? Nah, jadi pengertian dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat itu adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dalam rangka untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di dalam maupun di luar organisasi. Nah, hubungan yang harmonis itu dimaksudkan agar setiap sekolah mendapat dukungan yang positif dalam usaha menciptakan kerjasama yang efektif dan efisien dalam usaha mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, hubungan yang harmonis itu ditandai oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, adanya saling pengertian antara sekolah dengan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, adanya kegiatan saling membantu dan saling melengkapi antara sekolah dengan masyarakat yang dapat digunakan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, yaitu adanya kerjasama yang erat antara sekolah dengan pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan dan pengajaran di sekolah yang bersangkutan. Lalu, apa sih tujuan diselenggarakannya administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat? Yang pertama yaitu mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. Yang kedua yaitu mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah. Yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah. Yang keempat yaitu memperkaya dan memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima yaitu mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak. Nah, topik bahasan kita yang selanjutnya yaitu adalah fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Sebelum membahas fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat, perlu dibahas dahulu bagaimana fungsi sekolah dalam masyarakat dan fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Nah, fungsi sekolah di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu sekolah sebagai lembaga pembaharu atau agent of change. Nah, ini artinya sekolah yang mengintroduksi perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, tata cara pergaulan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sekolah sebagai lembaga seleksi atau selecting agency. Nah, artinya sekolah yang memilih atau membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuannya itu. Nah, agar setiap individu atau anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin. Yang ketiga yaitu sekolah sebagai lembaga peningkat atau class leveling agency. Nah, artinya sekolah yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara dan dengan demikian mengurangi atau menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat. Nah, yang keempat, sekolah sebagai lembaga asimilasi atau assimilating agency. Nah, artinya sekolah yang berusaha mengurangi atau menghilangkan perbedaan-perbedaan atas tradisi, adat, dan kebudayaan sehingga terdapat usaha penyesuaian diri yang lebih besar dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan fungsi sekolah dalam masyarakat yang terakhir yaitu adalah sekolah sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian atau agent of prevention. Nah, artinya sekolah yang memelihara dan meneruskan sifat-sifat budaya yang patut dipelihara dan diteruskan. Lalu, fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Nah, sekolah adalah dari dan untuk masyarakat. Merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemerintahan. Nah, karena itu, sekolah merupakan satu bagian atau komponen dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi masyarakat di sekolah yaitu pertama sebagai sumber, artinya masyarakat yang akan menyediakan peserta didik, guru, dan sarana serta prasarana penyelenggaraan sekolah.
Yang kedua, yaitu konsumen hasil pendidikan sekolah. Artinya masyarakat yang akan menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah itu. Nah, yang ketiga, yaitu masyarakat sebagai peserta dalam proses pendidikan di sekolah. Artinya masyarakat yang terus-menerus mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Nah, dari pembahasan mengenai fungsi sekolah dalam masyarakat dan fungsi masyarakat dalam sekolah tadi, maka fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat dapat kita katakan sebagai pertama, mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Yang kedua, dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan apa harapannya mengenai tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat untuk sekolahnya, baik finansial, material, maupun moral. Nah, yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang dapat diberikan oleh sekolah. Yang kelima, merealisasikan perubahan-perubahan yang diperlukan dan memperoleh fasilitas dalam merealisasikan perubahan-perubahan itu. Dan yang keenam, mengikut sertakan masyarakat secara kooperatif dalam usaha-usaha memecahkan persoalan pendidikan. Dan terakhir yaitu meningkatkan semangat kerjasama antara sekolah dan masyarakat dan meningkatkan partisipasi kepemimpinan untuk meningkatkan kehidupan dalam masyarakat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat dari hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu adalah pertama sebagai penentuan sumber dan kebutuhan sekolah. Yang kedua yaitu tersedianya tempat-tempat penelitian. Yang ketiga yaitu pemenuhan sarana prasarana. Dan yang keempat yaitu pemenuhan sumber dana dan daya manusia yang tercakup dalam cipta, rasa karsa, dan karyanya. Nah, topik bahasan kita yang terakhir yaitu adalah teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama adalah laporan kepada orang tua siswa. Laporan ini dapat dilakukan setiap triwulan, caturwulan, semester, bahkan tahunan. Laporan ini tidak hanya berupa angka-angka, akan tetapi menyangkut informasi yang bersifat diagnostik. Artinya, dalam laporan tersebut dicantumkan pula kekurangan dan kelebihan peserta didik. Yang kedua, yaitu buletin sekolah. Buletin ini berisi kegiatan-kegiatan sekolah, artikel guru dan siswa, pengumuman-pengumuman sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu surat kabar. Nah, isinya menyangkut segala aspek yang menunjang kesuksesan program pendidikan. Yang keempat yaitu pameran sekolah, merupakan metode untuk memberikan gambaran tentang keadaan sekolah dengan berbagai aktivitasnya. Yang kelima yaitu open house, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengetahui sekolah, serta observasi kegiatan dan hasil kerja siswa dan guru sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, yang keenam yaitu ada kunjungan ke sekolah atau school visitation. Nah, teknik ini memberikan kesempatan kepada orang tua siswa untuk melihat kegiatan siswa dan keadaan sekolah pada saat pelajaran berlangsung. Yang ketujuh yaitu kunjungan ke rumah siswa atau home visitation. Nah, teknik ini dilakukan untuk melihat latar belakang kehidupan siswa di samping mempererat hubungan antara sekolah dengan orang tua siswa. Yang kedelapan yaitu melalui penjelasan oleh staf sekolah. Para personel sekolah dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan serta program-program organisasi sekolah. Yang kesembilan yaitu gambaran keadaan sekolah melalui siswa. Nah, siswa juga dapat didorong untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keadaan sekolah. Jangan sampai siswa-siswa ini menyebarkan isu-isu yang tidak baik mengenai sekolah kepada masyarakat. Nah, yang ke-10 yaitu melalui radio atau televisi. Nah, radio dan televisi ini mempunyai daya yang kuat untuk menyebarkan pengaruh melalui informasi yang disiarkan. Melalui radio dan televisi, sekolah dapat menyampaikan berita-berita dan pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, termasuk apabila ada permohonan sumbangan dari pihak sekolah. Yang ke-11 yaitu melalui internet. Internet memiliki jangkauan yang sangat luas, tidak hanya sebatas lokal, bahkan internasional. Dengan internet, batas waktu, ruang, dan wilayah tidak lagi menjadi masalah. Yang terakhir yaitu laporan tahunan. Laporan tahunan ini dibuat oleh kepala sekolah untuk memberikan kepada pengawas sekolah atau kepala kantor departemen. Nah, isi laporan tersebut antara lain mencakup kegiatan yang telah dilakukan, kurikulum, personalia, anggaran, dan kondisi siswa. Baiklah, saya rasanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini.
Mohon maaf atas segala kurang dan kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.